Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menonton video pembelajaran kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Megi Radianto selaku guru mata pelajaran PPKN. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai bab 2 kelas 8 bagian A, yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi. Kita mulai dari membahas apa itu konstitusi. Apa hubungannya konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya, atau bisa juga diartikan Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa konstitusi adalah hukum dasar penyelenggaraan negara. Hukum dasar penyelenggaraan negara atau konstitusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis merupakan hukum dasar yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal, dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Kemudian, hukum dasar tidak tertulis adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini biasa disebut dengan konvensi. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis. Sekarang kita lihat sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen atau sebelum dilakukan perubahan. Terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah terjadi amandemen atau perubahan, sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian, berkaitan dengan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu berkenaan dengan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3
merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat, memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Kemudian pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara (PPKI) yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Kemudian, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ketiga, cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Kelima, tujuan negara. Keenam, kedaulatan rakyat. Dan ketujuh, dasar negara Pancasila. Selanjutnya, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea kedua. Alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea ketiga. Alinea ketiga ini memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dasar negara, yaitu Pancasila. Itulah penjelasan materi pada kesempatan kali ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know